Selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan, saya Monica Alusiana. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Pada era globalisasi sekarang ini, telah terjadi perubahan cepat khususnya dalam bidang komunikasi. Dunia menjadi transparan dan terasa sempit, hubungan menjadi mudah dan dekat. Jarak dan waktu seakan tidak terasa dan seakan pula tanpa batas. Namun, kaum remaja yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, karena itu mereka suka mencoba hal yang baru termasuk kehadiran media massa. Apa itu media massa? Media massa adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan konten kepada publik secara luas dan serentak. Hal ini mencangkup bentuk media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, serta media digital maupun media online. Fungsi media massa yaitu untuk menyebarkan berita dan informasi terkini kepada masyarakat. Edukasi menyediakan materi edukatif dan pembelajaran. Hiburan menawarkan berbagai bentuk hiburan seperti film, musik, dan lain sebagainya. Penyuluhan yaitu untuk menyebarluaskan informasi tentang kesehatan, keselamatan, dan isu sosial, dan sebagai kanal komunikasi menjadi platform untuk menyuarakan pendapat, ide, dan mengadakan diskusi. Berita hoaks bertebaran di media massa. Berita hoaks banyak beredar karena kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial dan platform online yang tidak selalu memverifikasi kebenaran berita. Kepentingan untuk mendapatkan perhatian atau menghasilkan klik seringkali mendorong berbagai pihak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Sementara, kurangnya literasi di media di kalangan masyarakat membuat lebih mudah terpengaruh informasi yang tidak valid ataupun hoax. Kemudian, bagaimana cara mengatasi berita hoax? Nah, untuk mengatasi berita hoax penting untuk memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya sebelum membagikannya, menggunakan alat pemeriksa fakta, dan melibatkan diri dalam literasi media untuk memahami cara mengenali berita palsu. Kemudian dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat mengenai cara mengevaluasi kebenaran informasi dan mempromosikan etika penyebaran berita yang bertanggung jawab untuk membantu mengurangi penyebaran hoax. Perlu bersikap kritis untuk menggunakan media massa. Bersikap kritis dalam menggunakan media massa berarti mengevaluasi informasi secara cermat dengan mempertanyakan keakuratan, sumber, dan tujuan dari berita maupun konten yang disajikan. Hal ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini, serta mengidentifikasi potensi bias atau agenda yang mungkin mempengaruhi penyampaian informasi. Sikap kritis juga membantu mencegah terjebak dalam disinformasi dan memastikan bahwa informasi yang diterima adalah valid serta dapat dipercaya. Kemudian, cara menggunakan media massa yang benar seperti apa? Menggunakan media massa dengan benar melibatkan memverifikasi informasi yang kredibel, memeriksa kebenarannya sebelum menyebarkannya, serta menghindari penyebaran konten yang tidak terverifikasi atau sensasional. Penting juga untuk menjaga etika komunikasi dengan tidak menyebarkan berita hoax dan menghormati privasi orang lain.
sambil tetap aktif mencari informasi dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang isu yang dilihat. Dalam menggunakan media massa diperlukan sikap tanggung jawab. Yang seperti apa? Bertanggung jawab dalam menggunakan media massa berarti memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan variabel, serta menghormati hak privasi dan tidak menyebarluaskan konten yang merugikan atau menyesatkan. Pengguna harus aktif untuk mengevaluasi sumber berita dan tidak terjebak dalam sensasionalisme. Media massa dalam ajaran Gereja Katolik dalam dokumen Konsili Vatikan Inter Mirifica 9. Gereja Katolik menekankan kewajiban para pengguna media komunikasi sosial untuk menggunakan media tersebut secara etis dan bertanggung jawab. Mereka diharapkan untuk menyebarkan informasi yang benar, menghindari penyebaran berita palsu atau sensasional, dan memperhatikan dampak sosial dari konten yang disebarluaskan. Pengguna juga diharapkan untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan kebajikan, serta berkontribusi dalam berbagai kebaikan umum melalui media sosial. Kewajiban kaum muda menurut ajaran Gereja Katolik dalam dokumen Konsili Vatikan II Inter Mirifica 10. Gereja Katolik menekankan bahwa kaum muda sebagai pengguna media komunikasi sosial memiliki kewajiban untuk menggunakan media tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Mereka diharapkan untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai informasi, menghindari konten yang merusak moral dan etika, serta berkontribusi dalam penyebaran pesan positif yang membangun. Kaum muda diharapkan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk pertumbuhan pribadi yang sehat dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Kewajiban orang tua menurut ajaran Gereja Katolik dalam dokumen Konsili Vatikan II Inter Mirifica 10. Gereja Katolik menekankan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing dan melindungi anak-anak mereka dalam menggunakan media komunikasi sosial. Mereka diharapkan untuk mengawasi dan memberikan arahan yang tepat mengenai konten yang pantas dan etis, serta mendidik anak-anak tentang cara menggunakan media dengan bertanggung jawab. Orang tua juga diharapkan untuk berperan aktif dalam memastikan media yang digunakan untuk tujuan yang positif dan mendukung perkembangan moral dan spiritual anak-anak. Akhirnya, kita telah sampai di akhir pelajaran. Jadi, bijaklah dalam bermedia massa. Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut dipuji, jika ada sesuatu yang unggul dan jika ada sesuatu yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, saya memiliki pantun, yaitu di zaman digital yang serba canggih, bijak bermedia jadi pedoman. Saring informasi dengan teliti agar hoax tidak jadi kebiasaan. Bijak dalam bermedia, cerdas dalam menyebarkan kebenaran. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Saya Monica Alusiana Karisa Putri, SMK Negeri 1 Kasihan, Bantul, Yogyakarta.